Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tangguh dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan melakukan percobaan terhadap hukum Archimedes. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu 3 buah cup botol yang telah diisikan oleh air, kira-kira setengah cup botol airnya ya. Yang kedua, kita siapkan 3 butir telur. Lalu yang ketiga, kita siapkan garam beserta sendok. Percobaan yang pertama, kita masukkan telur ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Telur akan tenggelam. Pada percobaan kedua, kita masukkan air oleh garam, kira-kira 2 sendok makan. Lalu aduk. Setelah itu, kita masukkan 1 butir telur. Lihat apa yang terjadi. Telur akan melayang. Lalu, di percobaan ketiga, kita masukkan garam dapur lebih banyak, yaitu kira-kira 3 sendok makan. Kita lihat, kita masukkan telur. Lihat apa yang terjadi, maka telur akan mengapung. Dari ketiga percobaan ini dapat kita simpulkan, pada percobaan pertama, massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur. Pada percobaan kedua, massa jenis air sama dengan massa jenis benda, yaitu bendanya di mana di sini telur. Dan di percobaan ketiga, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Maka dapat kita simpulkan, garam dapur dapat mempengaruhi massa jenis air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan percobaan hukum Pascal. Pertama, kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, ada cuka sebanyak 150 ml. Yang kedua, kita persiapkan soda kue. Yang ketiga, kita siapkan balon beserta corong. Lalu yang keempat, kita siapkan botol. Langkah yang pertama, kita masukkan cuka ke dalam botol sebanyak 150 ml. Langkah yang kedua, kita masukkan soda kue ke dalam balon.
kita masukkan 5 sendok kecil. Empat, lalu 5. Kita cabut. Lalu kita masukkan balon ke dalam botol. Kita lihat reaksinya. Maka balon akan menjadi seperti dalam video. Reaksi antara cuka dan soda kue ini terjadi reaksi karbon dioksida, di mana tekanan gas di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sehingga balon menjadi mengembang seperti dalam video ini. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada selang, keran air. Lalu, langkah yang pertama, kita masukkan selang air ke dalam keran. Setelah itu kita nyalakan air. Di sini saya akan melakukan beberapa percobaan. Yang pertama, saya tutup sebagian dari lubang selang. Maka yang terjadi air akan menjauh seperti dalam video ini. Tetapi saat kita membuka, maka selang air akan memendek. Hal ini sesuai dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2, di mana jika luas permukaan semakin kecil, maka kecepatan aliran akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika luas permukaan semakin besar, maka kecepatan aliran semakin lambat. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita dapat dalam percobaan ini adalah jika ujung selang ditekan, maka penampang selang tersebut akan semakin sempit. Semakin kita kuat menekan selang, maka semakin sempit permukaan selang, maka air semburan akan semakin kuat atau semakin jauh. Alat dan bahan yang pertama harus disiapkan yaitu botol yang telah dilubangi, yaitu 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Alat yang kedua yaitu solasi. Yang ketiga stopwatch. Yang keempat gunting. Dan yang kelima penggaris. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita gunting solasi dan tutupi lubang dengan solasi. Setelah itu kita siapkan penggaris untuk mengukur.
Lalu langkah selanjutnya kita isi botol dengan air. Setelah itu, kita lakukan percobaan dengan mencabut titik pada H yang pertama, yaitu setinggi 15 cm. Pada H1 ini, jarak pancuran air yaitu 25 cm, dan dalam H1 tadi berhenti dalam waktu 1 menit 21 detik. Setelah itu kita lakukan percobaan kedua, kita isi kembali botol dan kita buka lubang pada H2 yaitu 12 cm. Lalu air akan berhenti pada waktu 1 menit 35 detik. Setelah itu kita lakukan langkah ketiga, yaitu dengan menutup kembali lubang. Kita kembali tutup lubang dan isi air dengan volume yang sama. Kita buka tutup lubang yang berjarak 10 cm. Jarak maksimum keluarnya air yaitu 30 cm. Air akan berhenti pada waktu 1 menit 51 detik. Setelah itu, langkah selanjutnya kita menutup semua lubang dan kita isi air kembali. Lalu kita buka semua lubang di saat yang bersamaan. Setelah dilakukan uji percobaan, maka pada ketinggian 10 cm, jarak air yang keluar yaitu sebesar 30 cm dengan waktu habis yaitu 1 menit 3 detik. Lalu pada jarak ketinggian 12 cm, air akan keluar sejauh 25 cm dan habis pada waktu 30 detik. Dan pada ketinggian 15 cm, air akan keluar sejauh 22 cm dan akan habis dalam waktu 20 detik. Dari percobaan ini bisa kita simpulkan, semakin tinggi lubang maka akan semakin cepat habis, dan semakin rendah lubang maka akan semakin lambat habis. Lalu semakin rendah lubang maka tekanan air semakin besar sehingga air akan keluar dengan lebih jauh, dan kebalikannya, semakin tinggi lubang tekanan air akan semakin kecil sehingga air akan keluar dengan lebih pendek.